Selamat malam, selamat malam. Kami dari kelompok kelas karyawan atas nama Erwin Eko Cahyono dan Rocky Agung Perdamaian ingin mempresentasikan tentang proyek slide kami tentang gaya kepemimpinan Presiden ketiga Indonesia, yaitu B.J. Habibie pada kerusuhan krisis 1998, atau itu yang disebut dari masa Orde Baru ke masa Reformasi. Jadi Presiden Habibie itu menggunakan kepemimpinan pada dirinya itu untuk keluar dari kerusuhan tersebut. Nah, pertama-tama ini adalah profil dari zona krisis. Ya, profil dari Pak Habibie. Nah, lahir di Kota Pare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936, agama Islam, jabatan Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Jadi Pak Habibie ini merupakan presiden yang tercepat masa pemimpinannya. Nah, Pak Habibie terkenal itu karena dia namanya seorang yang membuat pesawat pertama Indonesia. Itu nama pesawatnya Gatot Kaca apa, saya kurang ini, tapi latar pendidikannya itu dia tahun 1954 merupakan sarjana dari ITB, dan pada tahun 1960 itu merupakan magister dari kampus Jerman yaitu RWTH AC University, dan menempuh gelar doktor pada 1965 di kampus yang sama yaitu di RWTH Aachen University. Kader dari Bapak B.J. Habibie ini merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia dan juga merupakan Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi akhirnya itu pada tahun 1998, dan Pak Habibie juga pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pertama dari tahun 1978 sampai 1998. Dan Pak Habibie juga terkenal karena membuka Indonesia ke era reformasi dari era Orde Baru ke reformasi yang kami telah sebutkan tadi pada kerusuhan 1998. Kerusuhan 1998, apa penyebabnya? Penyebabnya karena terjadi krisis finansial Asia, yaitu dari tahun 1997 sampai 1998. Pertama-tama memang Asia pada tahun 97 itu emang lagi krisis. Yang pertama yang merasakannya adalah Thailand. Thailand itu juga krisis. Setelah setahun kemudian baru Indonesia di tahun 98, yaitu pada bulan Mei, dan terjadi contohnya itu ketika nilai rupiah itu dari 2.500 rupiah sampai ke 16.000, naik. Jadi itu rupiah melemah, seakan-akan rupiah itu tidak ada value-nya atau value-nya menurun. Karena terjadinya kenaikan dolar tersebut, maka terjadi kerusuhan dan penjarahan. Penjarahan itu pada mal-mal, mengambil barang, rusuh. Dan pada peristiwa 1998 itu Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden Habibie. Rakyat Indonesia dengan ras Chinese menjadi target pertama amukan massa. Kenapa rakyat Chinese diincar? Soalnya waktu dulu waktu dulu itu kan timpangan ekonomi. Rakyat pribumi itu melihat rakyat Chinese itu makmur, tapi ketika terjadinya resesi ini, orang pribumi melihat, wah kok orang Chinese enak makannya, yang diincar orang Chinese. Lalu ketiga adalah terjadinya penjarahan pada mal oleh rakyat, dan terakhir adalah banyak korban meninggal pada kerusuhan. Nah, slide berikut ini akan dijelaskan oleh teman saya Erwin. Saya ingin menambahkan juga dari sebelumnya bahwa bukan hanya korban jiwa dan juga banyak korban hilang yang sampai sekarang juga belum ketemu karena peristiwa tragedi di kerusuhan 1998 itu. Berikut saya akan menjelaskan dan melanjutkan yang telah dibacakan oleh
Saudara Rocky. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis teori ilmu kepemimpinan. Pertama, saya akan menjelaskan kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang cara seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok. Ada beberapa jenis ilmu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan direktif, kepemimpinan suportif, kepemimpinan partipasif, dan kepemimpinan yang fokus pada presentasi. Di sini kepemimpinan direktif yaitu kepemimpinan yang membiarkan anggotanya untuk mengetahui tentang apa tujuan dari anggota tersebut. Yang kedua yaitu pemimpin suportif, yaitu pemimpin yang bersahabat dan sering memberikan perhatian pada anggotanya. Yang ketiga yaitu pemimpin yang sering berdiskusi dengan anggotanya yang mau menerima pendapat anggota tersebut. Walaupun anggota baru atau anggota lama, jadi pemimpin tersebut tidak kaku. Yaitu yang keempat, pemimpin yang fokus pada prestasi, yaitu pemimpin yang selalu berfokus pada tujuan terbentuknya organisasi atau tim tersebut, yaitu visi dan misi dari kelompok tersebut. Next. Oke. Ada beberapa gaya kepemimpinan, yaitu gaya karismatis, gaya demokratis, gaya militeristis, ya, dan juga gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan diplomatis, dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Gaya karismatis yaitu gaya kepemimpinan yang dalam pembawaan diri atau daya tarik yang dapat mempengaruhi orang lain yang tertarik dengan diri dari seorang pemimpin tersebut. Juga ada gaya demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan bimbingan yang lebih efisien pada anggotanya. Juga gaya militeristis, yaitu gaya kepemimpinan dengan teori militer untuk tujuan organisasi tertentu. Dan juga gaya kepemimpinan otoriter yang berfungsi pada tujuan organisasi dari segala keputusan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Ada juga gaya kepemimpinan diplomatis, yaitu pemimpin yang melakukan cara diplomatis atau negosiasi dalam setiap keputusan yang diambil. Dan juga gaya kepemimpinan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan yang berasal dari perubahan pada diri sendiri, dari faktor luar atau dalam, atau self-learning. Okay. Next. Nah, di sini akan dijelaskan kembali oleh Bapak Rocky. Ya, menurut Bapak Rocky. Berdasarkan dari gaya kepemimpinan yang telah kami jabarkan, menurut kami Pak Habibie itu memiliki 3 gaya kepemimpinan, yaitu pada kepemimpinan diplomatis. Kenapa? Karena pada kejadian 98 tersebut, karena rusuh, jadi banyak investasi asing itu cabut. Maksudnya menarik dananya itu untuk tidak investasi ke Indonesia, tapi Pak Habibie itu dapat bernegosiasi dengan investor asing tersebut agar tetap investasi di Indonesia. Oleh sebab itu pada akhir tahun 98 bulan Desember itu nilai tukar rupiah dari 16.000 turun menjadi 6.500. Lalu yang kedua, menurut kami Pak Habibie itu memiliki gaya kepemimpinan demokratis, yaitu waktu itu Pak Habibie mendorong dalam mengeluarkan pendapat dan memiliki kebebasan dalam berunjuk rasa dan memberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Dan yang terakhir, Pak Habibie memiliki gaya kepemimpinan karismatik, yaitu ketika Pak Habibie membuat kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia sampai dengan 70%. Dan juga Pak Habibie memberhentikan praktek monopoli yang pada saat itu monopoli yang sering terjadi tahun 98-99 itu di Pertamina. Ya, terima kasih. Berikut ini adalah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya.